Inilah alasan kenapa free float rata-rata saham Indonesia itu kecil. Kita tahu lah, di Indonesia itu kan liquidity-nya kecil sekali. Iya. Pemain-pemain sahamnya juga sedikit banget lah. Investor saham di Indonesia kan nggak nyampe 10% gitu loh. Kalau misalnya barang supply-nya terlalu besar di market, ya sahamnya ini susah naik sebenarnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tugasnya si pemilik emiten, dia itu kecilin supaya sahamnya itu gampang naik. Sebenarnya seperti itu yang terjadi. Karena kalau misalnya supply-nya jadi sama lah, kayak misalnya kita punya toko branded lah, misalnya Hermes, Louis Vuitton atau apapun lah gitu ya. Kalau misalnya barang brandednya oversupply, ya barang dia nggak bisa naik. Ya dia harus supply-nya dikecilin. Nah, itu yang terjadi di saham-saham di Indonesia karena pemain sahamnya sedikit. Ya dia harus supply-nya dikecilin dong, baru sahamnya bisa naik. Kalau misalnya terlalu oversupply yang mainnya sedikit, ya nggak bisa naik-naik sahamnya. Gitu. Jadi sebenarnya ya it's two side of coins lah. Ada bisa ada yang bilang jelek, ada yang bilang ya memang harus dikecilin supply-nya supaya bisa naik kan. Jadi masih ada beberapa point of view yang mungkin kita juga nggak bisa telah semua gitu ya kok? Betul. Beda kalau misalnya marketnya di Amerika. Market Amerika ya pemainnya banyak, liquidity-nya besar. Bahkan orang seluruh dunia juga invest ke sana. Ya dia gedein jadi 15%, 20%, 50% pun masih ada yang serap pemainnya. Nah kalau di Indonesia misalnya market cap-nya nggak usah gede-gede deh, market cap-nya 10 triliun, 50 triliun. Kalau dia buang 20% ke market, siapa yang main? Siapa yang serap? Ya akhirnya sahamnya juga nggak bisa naik karena oversupply. Jadi sebenarnya saya nggak bisa bilang ini salah. Ya. Karena ya di Indonesia pemainnya dikit. Kecuali pemain lu banyak ya. Supply-nya gedein is okay gitu sih.